Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, hari ini bagaimana kabar kalian? Sehat? Insya Allah sehat ya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Khalifatur Rahman, melanjutkan materi yang kemarin, materi tentang membaca, belajar tentang surat Al-Falaq. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang banyak, ya, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan sebagainya. Tidak lupa pula, mari kita haturkan selalu sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya. Adapun setelahnya, mari kita lanjutkan pembahasan dari belajar surat Al-Falaq. Ini ya, saya ingatkan lagi bahwa di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Falaq itu adalah urutan ke 113 sebelum Quran surat An-Nas. Quran Al-Falaq itu berarti waktu subuh. Ya. Al-Falaq itu artinya subuh. Kemarin kita latihan membaca, sekarang kita belajar bagaimana cara menghafal. Mari kita lihat. Menghafal surat Al-Falaq ya, sebelumnya kita pelajari lagi yang namanya surat An-Nas dan Al-Falaq itu termasuk surat Al-Mu'awwizain. Nah, sebutan lain dari An-Nas dan Al-Falaq itu ya, dua-duanya itu disebut Al-Mu'awwizain. Surat ini sering dibaca oleh Rasulullah sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas setelah surat Al-Fatihah di dalam perjalanan. Jadi Nabi itu sering menggunakan Quran membaca surat Al-Falaq dan An-Nas di dalam sholatnya apabila Nabi dalam perjalanan. Hubungan surat Al-Falaq dan surat An-Nas yaitu bahwa kedua-duanya itu sama-sama mengajarkan kepada manusia hanya kepada Allah lah menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan. Jadi berlindung hanya kepada Allah. Ya, berlindung kepada Allah. Kalau kita takut kepada sesuatu, kita berlindung kepada Allah. Nah, mengapa kita harus menghafal Quran surat Al-Falaq? Kenapa? Ya, karena kita menghafal surat ya, bisa kita gunakan untuk sholat. Jadi ya, yang wajib memang Al-Fatihah, tapi untuk lebih afdolnya membaca, ya, sunnahnya membaca suratan setelah Al-Fatihah. Ya. Kalau kalian hafal Al-Falaq, maka kalian bisa gunakan untuk dalam sholat. Nah, kamu dapat membacanya setelah membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, terus bagaimana cara menghafalnya? Ya, cara menghafalnya yaitu yang pertama dengan melafalkan atau membacanya secara berulang-ulang. Kalian baca berulang-ulang, ya, baca sampai bisa. Apa yang diulang-ulang itu insya Allah akan bisa. Lama-lama akan bisa. Ya, seperti tetesan-tetesan air itu kalau mengenai batu, lama-kelamaan batunya akan berlubang.
Padahal batu yang sangat keras, tapi karena ditetesi oleh air terus-menerus, lama-lama akan berubah. Begitu juga kita. Kalau kita terus-menerus, itu juga akan terukir. Ilmu itu akan terukir di dalam hati kita. Akan terukir di dalam pikiran kita. Selanjutnya, yang kedua itu dengan mendengarkan dan menirukan pelafalan orang lain. Jadi, kalian menirukan dan mendengarkan ustadz kalian sedang membaca, kalian tirukan. Baca, kalau sudah ditirukan. Kalau salah, nanti minta dikoreksi. Atau teman kita baca, kita ikut. Bagi yang sudah pinter, yang sudah hafal, kita ikuti. Nah, inti dan kunci dari menghafal yaitu satu, istiqomah, terus menerus. Ya. Istiqomah, jangan pantang menyerah. Dan yang kedua yaitu lakukan secara berulang-ulang. Seperti yang dijelaskan tadi, apabila kita lakukan dengan ulang-ulang, insya Allah lama-kelamaan juga akan hafal. Ya. Kalian kalau menyanyi saja, kalian tidak pernah menghafalkan karena sudah diulang-ulang, kalian mendengarkan lagu itu, lama-lama hafal ya. Ini. Makanya kalau kalian ingin menghafal suratan, ya suratan pendek, kalau kalian susah, jangan pantang menyerah. Terus menghafal, lakukan secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke ayat yang pertama. Ya. Saya ingatkan lagi, mari kita baca bersama-sama. Ya. Quran surat Al-Falaq. Sebelum masuk dalam pembahasan, ya sebelum kita mulai menghafal, mari kita ulangi bersama-sama membaca Quran surat Al-Falaq ya, dengan hafalan kita. Kalau yang belum hafal, ikuti Pak Guru ya. Yuk, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, jangan lupa dengan ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuk, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Bagaimana? Sudah hafal? Belum? Ya, kita mulai ya. Kita coba menghafalkan. Ini ayat pertama. Ayat pertama bunyinya Qul a'udzu birabbil falaq. Ulangi lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Sudah? Ya. Ayat pertama itu artinya adalah katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ya, tadi Al-Falaq itu artinya waktu subuh ya. Selanjutnya sebelum masuk ke ayat kedua, mari kita ulangi ayat yang pertama tadi. Apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Bedakan antara qaf dan kaf. Dal dan zal. Ya, bedakan. Antara qaf dan kaf, dal dan zal, bedakan ya. Jangan salah, jangan sampai salah. Karena ini huruf yang berbeda. Lanjutkan. Ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Apa? Min syarri ma khalaq. Sudah hafal? Ayat yang kedua itu artinya dari kejahatan makhluknya. Jadi yang pertama itu aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Ya. Kita berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Siapa?
Allah. Dari apa? Dari kejahatan makhluknya. Jadi selain menghafalkan suratnya, kita juga harus menghafalkan artinya biar lebih bisa menghayati. Kita lanjutkan ayat ketiga. Ayat ketiga sebelum seperti biasa sebelum kita lanjut ke ayat ketiga, kita baca ayat kedua dulu. Ya. Apa? Min syarri ma khalaq. Lagi. Min syarri ma khalaq. Sudah hafal? Ya, kita lanjutkan ke ayat ketiga. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ulangi lagi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ini ayat ketiga. Jangan lupa juga ya tajwidnya. Kemarin kan sudah kita pelajari tajwid-tajwidnya. Jangan sampai salah ya. Ayat ketiga itu artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi selain kita berlindung dari kejahatan makhluknya, kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena di waktu malam banyak kejahatan, maka kita berlindung kepada Allah. Kita lanjutkan ke ayat keempat. Seperti biasa sebelum kita mulai ayat keempat, kita ulangi lagi. Sekarang mengulanginya dari awal, dari ayat ke-1. Ya. Ayo, dari awal ayat 1. Bunyinya, Qul a'udzu birabbil falaq. Hafal ayat 1. Ayat 2. Min syarri ma khalaq. Itu ayat 2. Ayat 3. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Hafal ya? Kita lanjutkan ke ayat keempat. Ayat keempat berbunyi wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ulangi lagi. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Hafal ya? Hafal. Insyaallah lah. Gampang. Ayat keempat itu berbunyi. Artinya yaitu dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul. Jadi kita juga berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul ya. Ini. Jadi kita berlindung pada Allah dari sihir-sihir. Ini juga asbabun nusul dari Quran surat Al-Falaq dan An-Nas, itu saat Nabi terkena sihir oleh wanita-wanita Yahudi. Maka kita selalu meminta perlindungan kepada Allah. Kita lanjutkan ke ayat ke-5. Nah, ayat ke-5, sebelum kita masuk ke ayat ke-5, seperti biasa, kita ulangi dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu malah sudah ke ayat ke-5 ya. Ayat ke-5 wa min syarri hasidin idza hasad. Ulangi lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu ayat ke-5. Ayat terakhir ya. Hafal kan gampang, cuma 5 ayat ya. Ayat ke-5 itu berbunyi dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Jadi kita juga berlindung pada Allah dari orang-orang yang dengki kepada kita. Biasanya orang berbuat jahat itu karena iri, dengki, tidak suka kita mendapat nikmat ya. Kalian juga harus menjauhi sifat-sifat dengki ya. Tidak boleh dengki, tidak boleh iri dengan teman kita, tidak boleh iri dengan saudara-saudara kita, tidak boleh iri dengan orang lain. Nah, sampai sini hafal ya? Hafal insyaallah.
Mari kita ulangi lagi. Ya. Kita ulangi lagi. Kita baca bareng-bareng 2 kali saja, 2 kali lagi. Kita baca insya Allah biar hafal ya. Kuncinya tadi berulang-ulang. Ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalian baca setelah saya. Jadi kalian menirukan, jangan bareng ya. Kalian menirukan. Jadi kalian baca setelah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir yang kita bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga kalian selalu mampu untuk bisa menghafal surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Semoga kalian dimudahkan dalam menghafal dan membaca. Yang belum bisa membaca, yang belum Al-Qur'an, segera terus berusaha, jangan pantang menyerah, jangan malu ya. Jangan malu, teman-temannya sudah Al-Qur'an kok saya belum, jangan malu. Tidak usah malu. Yang penting kalian terus berusaha, tetap belajar, pasti lama-lama akan mampu ya. Kuncinya tadi terus berulang-ulang ya. Tugas dari Bapak silahkan hafalkan di rumah ya, hafalkan Quran surat Al-Falaq. Jadi semoga kalian mampu, pasti mampu. Bapak yakin kalian mampu. Ini surat yang mudah. Cukup sekian dari Bapak pada pembelajaran kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf, tetap belajar. Akhirul qali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.